Deh deh. Aku nggak tahu nih mulainya gimana. Bingung. Aku juga malu ya Allah. Setelah setahun lebih baru collab kita ya Iya, Allah, bener, miris bener. banget dah. 1, 2, 3. Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di channel aku. Aku Irna, yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Irna. Makasih udah klik YouTube channel aku. Kali ini aku pengen bahas tentang serba-serbi makanan halal di Jepang, khususnya di daerah aku, karena sekarang ini aku tinggal di Sendai, Prefektur Miyagi, dan di sini aku membawa teman aku karena aku nggak ngerti apa-apa guys. Halo, assalamualaikum followersnya Mbak Irna. Aku malu sebenarnya ya Allah. Aku deg-degan loh. Ngerasa terhormat banget sama kayak orang terkenal gitu loh, diundang sama youtuber terkenal guys. Ya, namaku Yuni Nurul Aziza. Aku tinggal di Sendai juga, di Miyagi Prefecture. Sekarang kegiatannya itu kerja di sini, di Miyagi. Aku lulusan Tohoku University. Teh Uni itu punya YouTube juga. YouTube-nya yang Japan Halal TV. Iya. Nanti aku linknya aku cantumin juga di deskripsi box di bawah. YouTube tuh sebenarnya aku baru mulai kerja itu sekitar 2,5 tahun yang lalu ya. Di situ mulai aktif YouTube. Tapi karena kerjaanku nggak cuma YouTube, jadi mostly kayak kerjaan office juga ngerjain dan yang lainnya. Jadi YouTube tuh kayak masih belum fokus kalau dulu-dulu. Nah, benar-benar fokusnya itu pas setelah dapat project di prefecture itu mungkin sekitar setahun yang lalu. Tinggal di Jepang berarti? Berapa ya? Udah banyak guys, sampai 7 nggak bisa tahunan dihitung. kali ya lebih. Kan karena S2 terus S3 terus 8 tahun ya? Iya, mungkin Masya sekitar Allah, Mbak. Jadi kalian nggak usah ragukan lagi ya Nihongo-nya Teh Uni ya. By the way udah nikah, mohon maaf ya yang nanyain. Beliau udah jomblo, jadi tolong ya kalau di komen-komen ya udah sold out ya. Oh ya guys, sebelumnya kita lagi di taman guys, di koen. Kalau di Jepang bahasa Jepangnya tuh koen guys. Nih suasananya udah bahasa Jepang lagi summer. Oke guys, serba-serbi makanan halal di Jepang guys. Kebetulan ada pakarnya di sini guys. Karena banyak banget yang nanya di Instagram gimana tentang makanan halal dan aku nggak ngerti. Dan kebetulan Teh Uni ini juga nulis buku guys. Kalian bisa imagine gak dia kerja di sini, kuliah juga, nulis buku juga, dan itu ngebantu juga buat kita yang khususnya muslim ya guys. Beliau ini nulis buku tentang tempat-tempat makanan, restoran makanan gitu ya Teh ya. Udah diakses oleh teman-teman muslim khususnya yang ada di Miyagi, Prefektur Miyagi ini di Sendai guys. Pokoknya Miyagi tuh luas ya guys. Miyagi tuh kayak provinsi. Jawa Barat Jawa Barat. gitu. Atau Bandung kalau Jawa Barat ya. Bahas apa dulu Teh? Kita ringan-ringan dulu Teh. Aku udah buka pertanyaan loh guys. Jangan-jangan kita tanya ini dulu deh Teh. Sebenarnya kan aku taunya dulu waktu sampai di Jepang nih, kalau aku nggak bisa makan ayam di McDonald Teh. Iya. Yang aku tahu tuh yang penting ayam sama daging, yang penting nggak babi atau nggak alkohol gitu kan. Kenapa nggak boleh ayam sama daging sapi? Padahal kan jelas-jelas yang kita tahu nggak boleh BABI. Oh ya guys, di sini disclaimer dulu ya, kita bukan ustazah ya guys. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini sepengetahuan kita aja ya Teh ya. Aku takutnya nanti abis ini ada yang komplain lagi. Dibombardir gitu ya Teh ya. Teman-teman jangan ya. Masih ilmunya masih sangat sedikit. Gak Jadi apa-apa Teh. kita yang basic aja ya, Iya karena aduh sayang banget sekarang lagi ada BTS meal ya kan di McDonald's juga heboh banget di Indonesia. Tahu aja di Jepang nggak ada ya Teh. Ada. Aku lihat kemarin ya, aku lihat di McDonald's ada dekat tempat kerjaku ya. Itu udah ada. Jadi BTS. aku tuh suka banget McD kalau di Indonesia tuh. Ih, sama Teh. Ya, kayak menurutku itu tuh mewah. Anak Kita desa. nggak pernah makan ya jadi. Iya betul, karena ayamnya juga disembeli dengan secara Islami. Nah, yang di Indonesia itu kan McDonald's gitu udah dapat sertifikasi MUI ya, jadi insya Allah aman. Kayak aku pernah juga ke Singapura, terus ada juga sertifikasinya di Burger King kalau nggak salah waktu itu. Tapi kalau di sini kan enggak, jadi ayam yang kita makan itu ya bukan ayam halal kayak gitu. Aku udah lama Karena kalau banget ya. Singapura kan banyak kan campur ya. Dan Iya, mostly musimnya tuh lebih banyak daripada di Jepang kan. Betul. Tapi kita sendiri juga kalau concern masalah itu guys, ya kita juga perlu hati-hati juga ya Iya, Teh betul, gitu. betul. Kecuali misalnya di negara kita sendiri kan insya Allah aman. Malaysia, Malaysia, for example, ya. negara-negara muslim lainnya ya Teh Iya, ya. betul. Pokoknya kalian bisa google aja guys tentang itu. Kenapa kita hati-hati banget masalah makanan halal khususnya yang hewani. Sama halnya juga di sini Teh ada yang nanya nih. Nah, kalau snack-snack di kombini dong, Mbak, itu gimana? Kan Aku mau nambahin juga nih pertanyaan dari mbaknya. Kan itu ada rasa-rasa ya Teh. Iya. Kayak ciki, rasa sapi panggang.
rasa ayam kari misalnya gitu. Itu gimana teh menurut teteh? Jadi kalau itu juga diragukan ya. Maksudnya kita gini kan, kalau di Jepang ini terkenal ada namanya konsome ya. Konsome itu mungkin sejenis kayak perasa, mungkin kayak kita Royco atau Ajinomoto gitu kan. Ajinomoto gitu ya. Nah, tapi kan itu juga sumber dari perasa itu. Misalkan sumbernya dari ayam. Nah, ayamnya yang dipakai juga kan kita nggak tahu itu halal atau enggak, dan kemungkinan besar tidak halal. Ayam dan turun-turunannya gitu, daging dan turunan-turunannya. Terus kalau di Jepang ini, babi itu bukan sesuatu yang aneh untuk digunakan di snack. Dan hampir semua ya. Hampir semua ciki kayak gitu itu rata-rata ada perasa babinya, meskipun bukan daging babi ya, tapi kayak perasa babi atau dibuatnya dari derived ingredients, jadi turunannya kayak gitu. Terus kayak dalam kue gitu kayak ada gelatin kayak gitu kan. Gelatin itu kan di Jepang ini mainly dari babi. Gelatin tuh yang kalau yang nggak tahu ya, nggak suka masak tuh kayak yang buat agar-agar guys, kayak di gummy bear gitu Betul, ya betul, teh. betul. Hati-hati Gelatin, kalau hati-hati. misalkan kayak kita kan di Indonesia rata-rata pakai agar ya, namanya agar. kalau di Jepang tuh kanten. Kanten itu dibuatnya dari seaweed, dari agar rumput laut kayak gitu. Tapi kalau gelatin itu Jepang mostly pakai babi dan kayak pokoknya bahan-bahannya turunan dari babi, entah itu kulitnya atau entah itu dagingnya atau kolagennya dan segala macam. Kayak terus misalkan nih udah aman, ingredient sudah aman, gak ada babi dan yang lainnya. Tapi bagusnya Jepang itu selalu mention tempat proses pembuatannya. Pembuatannya itu kayak satu line kojo factory sama babi atau enggak gitu. Nanti di bawah snack itu akan dicantumkan di situ gitu. Jadi aku bukan hanya ngelihat di ingredients, tapi lihat juga apakah itu satu line dengan babi atau enggak. Jadi biasanya aku avoid yang itu karena babi itu disentuh pun kayak menjadi haram kayak gitu. Kayak misalnya nih guys, kalau kalian ke Konbini milih-milih snack yang ada di misalnya 7-Eleven. Oh iya, di channelnya Teh Uni sendiri, Teh Uni ini ya waktu itu pernah nge-review makanan sevel guys. Aku juga pengen banget guys. Kalian bisa langsung aja ke tempatnya Teh Uni ya guys, buat lihat ya guys. Juga ini ya, salut sama orang-orang Jepang di sini. Jadi mereka nulisin secara detail banget setiap ingredientnya tuh dibungkusnya. Mereka tuh concern banget sama namanya alergi ya. Iya, betul. Di Jepang itu ada 27 alergi yang dicantumkan biasanya, tapi wajibnya itu 7. Jadi kalau misalkan dalam satu snack itu 27 alergi itu termasuk di dalamnya ada babi juga. Kalau misalkan itu tidak dicentang, maksudnya ya itu mungkin kemungkinan bisa, tapi harus diperhatikan lagi juga kayak apakah ada alkohol atau ada yang lainnya. Nah, ini kan lanjut tadi ke snack-snack yang Mbak tadi. Nah, ini Mbak yang satunya nanya, Bumbu dasar masakan Jepang itu apa aja dan penggunaannya yang paling sering apa? ada nggak sih orang Jepang sendiri buat khusus untuk makanan halal, bumbu dapur? Jadi kalau di Jepang ini kan mungkin yang mostly dipakai orang Jepang itu kan soyu ya. Soyu itu kecap Nah, kecap iya asin. soyu guys, hati-hati. Nah, soyu ini atau soy sauce ini banyak yang mengandung alkohol. Entah alkoholnya ditambahkan kemudian kayak gitu. Meskipun mungkin kalau dari MUI ada ya yang kayak berapa persen mungkin Aku pernah dibolehkan dengar kayak itu. gitu. Cuman aku menghindari kalau di Jepang karena produksi alkohol di Jepang ini kebanyakan juga banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi hammer gitu. Aku menghindari kalau di wilayah situ. Jadi sebaiknya beli soy sauce yang non alkohol. Cuma masalahnya di Jepang ini rata-rata pakai katakana dan kanji dan hiragana kayak Iya, gitu. iya, guys. Jadi kadang kalau yang baru datang ke Jepang belum pernah belajar bahasa Jepang, kemungkinan akan sulit gitu untuk. Jadi kalau saran saya sekarang sih udah banyak ya di Facebook gitu, page-page yang review makanan halal. Aku sih dulu juga kayak gitu waktu masih kuliah, aku reviewin gitu. Tapi sekarang nggak sempet banget gitu. Jadi Iya, gitu bener sih, hati-hati. Mungkin kalau yang baru datang akan sangat kesulitan di bahasa itu. Soyu, terus Jepang itu selalu pakai mirin, ngasih rasa manis ke masakan. Nah, mirin itu sekarang orang-orang udah gak minum mirin, tapi sejarahnya mirin itu sendiri adalah minuman alkohol gitu. Jadi kalau sekarang kan ada ya cooking wine, cooking sake dan yang lainnya kayak gitu untuk masak. Nah, mirin ini emang sekarang tuh untuk masak aja gitu, tapi mengandung alkohol. Aku baru beli kemarin, itu namanya Noyama mirin dari
Kyoto kalau nggak salah. Ya, itu namanya mirin fu. Jadi fu ini kalau ada kanji fu di bahan Jepang itu seperti gitu, seperti mirin. Dia dapat sertifikasi halal. Itu bukan yang beralkohol, tapi seperti pengganti Iya ya, kayak gitu. Teh Uni ini guys rajin banget, kayak buka booth, kayak mensupport banget temen-temen khususnya yang Nihonjin itu yang memang memproduksi makanan-makanan yang ramah muslim atau halal gitu ya guys. Terus ada bumbu dapur kayak bumbu Aku ya, aku bawa juga yakiniku. Nah, kayak gini guys. Nah, di sini ada tulisannya no animal. Ini ada tulisan brandnya ya teh ya. Itu yaki ya. Yaki ya. Nah, di sini juga ada tulisannya mana spicy. Mana ya? Animal. Nah, ini spicy, ini nggak spicy, guys. Enak banget, kalian nggak perlu nambahin apa-apa lagi. Kalau di Indonesia tuh mirip Hanamasa gitu ya. All you can eat Jepang yang ada di Indonesia tuh rasanya tuh begini guys. Mau makan daging cuman dibakar nggak dipakai apa-apa, celup ini tuh udah enak banget. Jadi ini yakiniku ya teh dua-duanya ya. Teh? Ya, ada juga sabadashi ya dari ikan saba, Pacific mackerel gitu. Yang kemarin gua ramen apa ya teh? Iya, iya. kue Itu ramen. ya? Itu Karena- udah ada Udah ada udah ya? di online, dia udah dijual di online Oke. internetnya dia. Ini aku cantumin aja ya Ya, di boleh, deskripsi box di bawah buat teman-teman di Jepang khususnya yang pengen nyobain ini. Ini tuh enak banget dan harganya tuh terjangkau banget, guys. Produk ini itu hasil kolaborasi aku sama Bapak Yamagata. Mantep banget kan? Nah, ini tuh trial errornya tuh lama banget, lumayan. Aku nyobain berapa lama gitu. Terus aku bilang orang Indonesia suka spicy, jadi beliau tambahkan spicy flavornya. Kita bikin ini sekitar 5 atau 6 bulanan kayak gitu. Ya Allah. Tapi aku nggak dapat untung, maksudnya nggak secara itu, aku cuma pengen bener-bener bantu beliau. Develop ini gitu untuk muslim. So guys, kalau kalian mau kayak Tahu gitu ya khususnya gimana sih beli bumbu dapur kayak yang Teh Uni bilang, nanti aku cantumin di deskripsi box di bawah ya, khususnya buat teman-teman yang ada di Jepang. Jadi aku tuh sebenarnya kayak tersentuh banget sama effortnya Bapak Yamagata ini gitu, karena beliau tuh semangat banget untuk bikin ini untuk muslim gitu. Oh, kenapa nggak aku bantu gitu kan, kayak bener-bener. Dan beliau tuh sebenarnya dari 2014 itu udah bikin, tapi nggak laku guys. mungkin karena pemasarannya ya, kurang, dan pokoknya akhirnya stop di situ. Terus pas ada project halal dari pemerintah, kita ikutan. Nah, terus kita develop ini bareng-bareng, dapat support dari pemerintah juga. Dan ini tuh jadi kayak stepping stone gitu buat beliau. Dan aku seneng banget ketika ada muslim datang yang bener-bener beli barangnya dia, kan kita Iya, pernah iya. pameran ya di Nagamachi itu. Dan itu tuh aku tersentuh banget sama effortnya Bapak Yamagata gitu. Sampai sekarang itu udah ada di websitenya dia, udah dijual yang halal. Dan beliau itu sampai belajar ke Masjid Otsuka di Tokyo. Masalah gula, bahkan gula putih aja beliau itu pakai yang halal certified. Oh iya, dijual di Manoya Cafe. Jadi bisa di Manoya supermarket atau di websitenya langsung Bapak Yamagata. Nanti aku kirim. Oke guys, jadi Teh Uni ini bikin buku guys. Kayak gini guys bukunya nih. Ini Teh Uni keluarin sendiri. kalau halal food harga lebih mahal atau sama aja nih dengan makanan Jepang yang lain. Mudah-mudahan ini bisa jadi nanti penyelamat. Mudah-mudahan ya nanti di Bukan akhir. mudah-mudahan sih, ini mah luar biasa ya Teh ya. Guys, makasih banget ya guys udah nonton video aku. Jadi buat temen-temen yang masih ada pertanyaan boleh banget di komen di bawah, atau mau langsung DM aku, DM Teh Uni, DM Japan Halal TV, atau kalian bisa langsung berkunjung aja ke YouTube channelnya Japan Halal TV. Jangan lupa di subscribe juga, di support Japan Halal TV juga biar makin berkembang guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Kalau mau di share boleh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.